Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bid'awat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wa jatanabul munkarat, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu yang disunnahkan untuk bayi yaitu tahsinul ismi, memberi nama yang bagus, memberi nama yang baik. Kenapa demikian? Tafa'ulan fi hayatihi, tafa'ulan karena berharap mudah-mudahan anak kita ini menjadi anak yang soleh, yang baik, yang bagus. Seperti namanya Muhammad Iza, Muhammad Halwi. Iza itu artinya mulia. Mudah-mudahan dengan dinamakan nama Iza ini anak kita kelak nanti menjadi anak yang soleh, yang mulia. Mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Seperti Muhammad Halwi. Halwi itu manis, artinya mudah-mudahan kehidupan anak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup yang manis, ya. Jadi kalau memberi nama bayi itu mempunyai makna, ya. Muhammad Halwi ini maknanya apa? Maknanya manis, ya. Mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang manis. Manis orangnya, manis kehidupannya. Jadi kalau misalkan kalian dikaruniai bayi, dikaruniai putra putri oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhak bagi kalian mencari nama yang baik untuk anak kalian. Kalau kita tidak bisa, carilah ustadz di kampung kalian, carilah kiai di kampung kalian, di daerah kalian, bersilaturahmi, ya, meminta nama yang bagus untuk anak kita. Jadi jangan cari di Google, jangan cari di internet. Kalau tidak tahu maknanya kan bagaimana? Namanya siapa? Namanya Jahanam. Wah, acak-acakan. Namanya siapa? Namanya Ifrit. Wah, acak-acakan. Maka berhak bagi kita ketika kita dikaruniai anak, carilah ustadz ataupun kiai yang bisa memberi nama yang baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika kita mau memberi nama bayi kita, bagaimana kalimatnya? Video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang bacaan untuk memberi nama bayi. Kalimatnya ya waladu. Banyak sekali teman saya yang bertanya tentang kalimat ya waladu. Ada yang membacanya ya gulamu, ada juga ya sobiyu. Sebelum saya jelaskan tentang kalimat ini, saya selaku hamba doif, apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, surahan, jawaban yang kurang sesuai, mohon maaf yang seluas-luasnya, karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu anil khoto'i wan nisyan. Kaum muslimin rahimakumullah, biasanya ketika kita memberi nama bayi, bayinya itu biasa dihadirkan di hadapan kita, ya. Entah itu yang memberi nama bayi kedua orang tua, entah itu sang ustadz. Dan biasanya kalau di daerah kita, kalau di daerah Serang Banten, sebelum mengadakan acara walimatut tasmiyah, terlebih dahulu kedua orang tuanya ini mencari nama. Namanya siapa? Misalkan namanya Muhammad Halwi, ya, misalkan namanya Muhammad Halwi, tapi belum mengadakan acara walimatut tasmiyah, ya. Ini hanya sekedar pemberian nama bayi dari kedua orang tua, namanya Muhammad Halwi saja. Nanti acara walimatut tasmiyah, Muhammad Halwi ditulis di kertas, ya, diberikan ke ustadz, supaya ustadz ini tidak bertanya siapa namanya gitu. Itu biasa di daerah kami, daerah Serang Banten. Kedua orang tua ini mencari nama, Kemudian setelah mendapatkan nama yang baik, nama yang bagus,
mengadakan acara walimatut tasmiyah. Dan biasanya walimatut tasmiyah ini dibarengi dengan walimah akikah sambil penyembelihan hewan akikah. Ya, jadi tidak ada acara walimatul akikah khusus. Itu mayoritas ya. Mayoritas di daerah kami biasanya kalau mengadakan acara walimatut tasmiyah itu digabungkan dengan walimah akikah, penyembelihan hewan akikah. Mungkin di daerah kalian masing-masing berbeda. Nah, kalimat untuk memberi nama bayi, ya waladu samaituka, wahai anak, samaituka, saya memberi nama kamu, bima samakallahu fi lauhil mahfud, sebagaimana Allah memberi namamu di lauh mahfud ataupun mencatatmu di lauh mahfud, Muhammad Halwi. Barakallahu fika kama barakallahu fi abawaika. Al-Fatihah. Itu kalimatnya ya. Saya ulangi, video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang cara memberi nama bayi. Ya waladu samaituka bima samakallahu fi lauhil mahfud, Muhammad Halwi. Barakallahu fika kama barakallahu fi abawaika. Al-Fatihah. Itu kalimatnya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita memberi nama bayi seorang perempuan? Apakah pakai kalimat ya gulamu? Apakah pakai kalimat ya waladu, ya sobiyu? Nah, seringkali saya jelaskan bahwa kalimat ya waladu, kalimat waladu, waladun itu artinya anak. Dalam kitab Faraid pun dijelaskan yang namanya kalimat walad yashmulu zakara wal unsa. Bisa dipakai untuk laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan. Itu kalimat waladu. Jadi misalkan kalau kita memberi nama bayi seorang wanita, perempuan, bayi perempuan ya, silahkan pakai kalimat ya waladu. Jangan ya waladatu, tak usah memakai tamar butoh. Karena waladu itu yashmulu zakar wal unsa, bisa dipakai untuk perempuan, bisa dipakai untuk laki-laki. Ya waladu. Contoh misalkan kita memberi nama bayi perempuan, kalimatnya pakai kalimat ya waladu. Silahkan kalian simak baik-baik. Ya waladu samaituki. Ki itu menunjukkan mukhotob perempuan. Jadi jangan samaituka, jangan. Ya waladu samaituki. Ini kan bayi perempuan. Jadi domirnya samaituki. Bima samakillahu fi lauhil mahfuzi Siti Fatimah. Barakallahu fiki kama barakallahu fi abawaiki. Nah, itu perbedaannya kalau kita memakai kalimat waladu. Saya ulangi lagi, mungkin diantara kita yang masih pemula kebingungan tentang kalimat ini ya. Misalkan kita memberi nama bayi perempuan pakai kalimat waladu. Ya waladu, jangan pakai tamar butoh, jangan dibaca waladatu ya. Ya waladu samaituki bima samakillahu fi lauhil mahfuz Siti Fatimah. Barakallahu fiki, barakallahu fiki. Kalau barokah itu tetap dibaca ka, karena itu bukan suatu kalimat isim domir ya, bukan. Barokah itu suatu kalimat fi'il madi. Barokah yubariku. Jadi barokah saja, perempuan laki-laki barokah, karena itu bukan mukhotob. Itu suatu kalimat fi'il madi. Barakallahu fiki kama barakallahu fi abawaiki. Al-Fatihah. Barakallahu fiki
kama barakallahu fi abawaiki. Al-Fatihah. Gitu. Kalau misalkan bayi laki-laki samai tuka, ya, jadi bayi perempuan samai tuki, bayi laki-laki samai tuka. Samai tuka ya waladu samai tuka bima sammakallahu fi lauhil mahfuz Muhammad Halwi barakallahu fika kama barakallahu fi abawaika. Al-Fatihah. Itu memakai kalimat waladu saja supaya umum. Bayi perempuan, bayi laki-laki tetap kita pakai ya waladu. Kalau ya gulamu, itu biasanya lafaz gulamu itu menunjukkan anak kecil laki-laki, ya, menunjukkan seorang laki-laki yang masih kecil. Gulamu itu bukan menunjukkan perempuan, ya. Kalau pakai kalimat ya sobiyu, sobiyu itu menunjukkan laki-laki. Dan biasanya lafaz sobiyu itu kalau menunjukkan perempuan memakai tamar butoh, sobiyah, ya sobiyatu. Jadi yang mudah itu kalimat ya waladu saja. Nah, kemudian dalam kitab Al-Bajuli di sini sedikit menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan antara janin, tiflun, kemudian fata, ya, kemudian kahlun. Apa yang dinamakan janin? Yuqalu lahu janinun li'annal insana madama fi batni ummihi yuqalu lahu janinun. Karena manusia itu madama fi batni ummihi, selagi masih dalam keberadaan di kandungan, yuqalu lahu janinun, itu disebut janin. Kenapa? Lijatinanihi wastitarihi, karena disebut janin itu masih tertutup, belum kelihatan bentuknya. Wa ba'dal wad'i, kemudian setelah ia dilahirkan, yuqalu lahu tiflun wa dzurriyyatun wa sobiyun. Setelah dilahirkan itu disebut tiflun dan dzurriyah dan sobi, ya. Itu namanya bayi. Ada juga maulud, itu bayi. Wa ba'dal bulugi, setelah mencapai umur baligh, yuqalu lahu syabun wa fata, disebut dengan syabun. Setelah balik itu namanya syabun ataupun fata. Biasanya syabun dan fata ini maknanya itu pemuda, ya. Itu setelah balik. Wa ba'da salasina, setelah mencapai umur 30 tahun, yuqalu lahu kahlun, dinamakan kahlun, remaja, ya. Kahlun artinya remaja. Wa ba'dal arba'ina yuqalu lidzakari syaikhun walil unsa syaikhatun. Apabila mencapai 40 tahun manusia ini disebut dengan syaikhun untuk laki-laki, wa syaikhatun untuk perempuan, ya. Syaikhun untuk laki-laki, kalau syaikhah memakai tamar butoh ini, ya, itu disebut syaikhah itu untuk seorang perempuan yang mencapai umur 40 tahun. Itulah perbedaannya. Jadi ada tiflun, ada janin, ada dzurriyah, sobiyun. Kalau tiflun, dzurriyah, sobiyun, wa ba'dal wad'i, setelah dilahirkan itu namanya tiflun, bisa dikatakan dzurriyah, bisa dikatakan sobi. Setelah umur balik disebut syabun dan fata. Setelah mencapai umur 30 tahun disebut kahlun, remaja. Nah, sekali lagi, kalau kalian memberi nama bayi, pakailah kalimat waladu saja, karena waladu itu kata-kata umum, yashmulu dzakar wal unsa, bisa dipakai untuk seorang laki-laki dan perempuan. Allahu a'lamu bishawab. Apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, pembacaan kitab, surahan, jawaban yang kurang sesuai, mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.